seluruh umat yang percaya kepada Kristus dari perjanjian lama yang disimbolkan 12, perjanjian baru yang disimbolkan 12 dari gereja Kristus yang didirikan di atas 12 para rasul, yang menjadi 24 tua-tua ini memuji dan memuliakan Allah siang dan malam. Dan keempat makhluk yang adalah malaikat dari seluruh ciptaan Allah ini, mereka juga ikut menyembah Dia, anak domba yang adalah Kristus itu sendiri, siang dan malam. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Elia Myron di program 3 Hari Channel di dalam sesi Kitab Wahyu. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana peta zaman, bagaimana kerajaan 1000 tahun, bagaimana bilangan 666 dalam maknanya secara simbolik. Kemudian kita sudah berbicara tentang apa itu 4 penunggang kuda di dalam Wahyu ke-6. Tapi saat ini kita tiba berbicara mengenai Wahyu yang keempat mengenai ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Nah, ada banyak orang yang bingung tentang apa sih yang dimaksud dengan tua-tua, lalu jumlahnya 24, lalu keempat makhluk binatang. Keempat makhluk yang di sini apakah sama dengan 4 binatang di kitab Wahyu yang menyimbolkan kerajaan? Tentu sama atau tidaknya akan kita tahu di akhir. Nah, untuk menjawab ini mari kita baca dulu apa yang diperkatakan oleh Wahyu 4 tentang ke-24 tua-tua dan keempat makhluk ini. Wahyu 4, setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari. Ini kepada siapa? Kepada Yohanes, ya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Jadi di atas tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di atas tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan tentunya ini adalah makna simbol, bukan makna harafiah. Ya, permata yaspis dan permata sardis, begitulah rupanya. Suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan deru guruh yang berderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Ada yang perlu diperhatikan, ada 24 tahta, ada 24 tua-tua, dan ada ke-7 roh Allah. 24 tahta itu merupakan simbol kuasa. Dan tua-tua itu menyimbolkan kepada umat. Jadi 24 tahta, di mana 24 tua-tua yang berdiri di sana adalah 24 umat yang berdiri atau duduk di atas kuasa itu. Dan siapa yang memberi kuasa itu? Ya adalah ke-7 roh Allah. Ke-7 roh Allah di sini siapa? Bukan 7 dalam artian harafiah. Ke-7 roh Allah di sini adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, 24 tua-tua itu bukan 24 beneran. 24 tua-tua adalah simbol dari seluruh umat Allah. Di mana 24 ini adalah 12 ditambah 12. 12 yang pertama adalah ke-12 suku bangsa Israel yang mewakili umat perjanjian lama. Dan 12 yang kedua adalah umat perjanjian baru, yaitu gerejanya Kristus yang didirikan oleh Kristus di atas 12 para rasulnya. Jadi 24 tua-tua di sini adalah seluruh umat di perjanjian lama yang diwakilkan oleh 12 bangsa Israel, dan seluruh umat di perjanjian baru yaitu gereja Tuhan yang didirikan di atas 12 rasulnya Kristus yang diberi kuasa oleh Roh Allah itu. Jadi ketika dikatakan dari tahta itu, dari semua umat ini, umat perjanjian lama dan perjanjian baru, keluar kilat dan deru guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itu tentang semangat pujian dan penyembahan kepada Allah itu. Itulah ke-7 roh Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi pujian penyembahan yang dihasilkan oleh seluruh umat, baik perjanjian lama perjanjian baru, yaitu ke-24 tua-tua tadi, itu dituntun dan juga
datang dari ketujuh roh Allah yang adalah Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-6, di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Siapakah mereka ini? Itu adalah malaikat-malaikat. Nah, adapun makhluk yang pertama seperti singa. Makhluk yang pertama seperti singa, berarti ini adalah malaikat yang mewakili makhluk pemakan daging yang disimbolkan dengan singa. Makhluk yang kedua seperti anak lembu. Makhluk yang kedua seperti anak lembu ini adalah malaikat-malaikat yang mewakili hewan pemamah biak. Lalu yang ketiga, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Itu adalah malaikat yang mewakili manusia. Lalu makhluk yang keempat seperti burung nasar dan sedang terbang. Ini adalah makhluk yang mewakili malaikat yang mewakili makhluk yang ada di udara. Jadi keempat makhluk ini adalah malaikat-malaikat yang mewakili seluruh ciptaan Allah. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Mata ini pengetahuan ya. Dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Artinya apa? Empat malaikat dari seluruh makhluk yang ada di semesta ini, mereka memuji dan memuliakan Allah siang dan malam dan berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat 9. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia di sini anak domba yang duduk di tahta itu dan hidup selama-lamanya. Sujudlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Siapa 24 tua-tua tadi? Seluruh manusia, baik perjanjian lama dan perjanjian baru yang adalah umat pilihan Allah. Jadi seluruh umat perjanjian lama dan perjanjian baru yang percaya kepada Kristus itu sujud di hadapan Dia, Sang Kristus itu. Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi kesimpulan dari ke-24 tua-tua dan keempat binatang ini adalah seluruh umat yang percaya kepada Kristus dari perjanjian lama yang disimbolkan 12, perjanjian baru yang disimbolkan 12 dari gereja Kristus yang didirikan di atas 12 para rasul, yang menjadi 24 tua-tua ini memuji dan memuliakan Allah siang dan malam. Dan keempat makhluk tadi yang adalah malaikat dari seluruh ciptaan Allah ini, mereka juga ikut menyembah Dia, anak domba yang adalah Kristus itu sendiri, siang dan malam. Jadi untuk membaca kitab Wahyu kita tidak perlu bingung, tapi kita harus mengerti makna simbol dan lain sebagainya. Ya mungkin ada penafsiran lain daripada yang saya jelaskan ini, tapi hal ini saya pikir yang lebih mendekati kepada makna yang ingin disampaikan kepada kita dari Wahyu 4 ini. Jadi ke-24 tua-tua mewakili 12 umat perjanjian lama dari 12 suku bangsa Israel, dan umat perjanjian baru yang diwakili oleh 12 rasulnya Kristus. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus itu, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah ke-24 tua-tua itu yang memuji dan memuliakan Allah siang dan malam. Dan keempat makhluk itu adalah keempat malaikat, 4 malaikat yang mewakili seluruh ciptaan yang di semesta ini, yang juga ikut turut memuji dan menyembah dan memuliakan Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Raja kita yang maha besar, Anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan kita kepada kekekalan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hal ini. Semoga hal yang dapat saya sampaikan ini dapat menjadi berkat baik juga buat kita, dan semoga kita selalu imannya selalu diperkuat, dan kita tetap memegang teguh iman itu, tetap setia
sampai datangnya Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Shalom.